Shalom adik-adik sekolah minggu. Jangan lupa ya, setiap hari minggu jam 9 ada kelas online untuk kelas 4 sampai SMP. Link Zoom ada di deskripsi ya. Jangan lupa format nama di Zoom harus ditulis kelas terlebih dahulu. Contoh kelas 1/Christine Tambunan. Dan kakak mau menginformasikan tentang Natal Sekolah Minggu HKBP Cibinong yang akan diselenggarakan secara offline untuk kelas 1 SD sampai SMP. Tapi jangan khawatir, bagi adik-adik yang tidak ikut Natal offline akan tetap mendapatkan hadiah. Yang penting harus terdaftar ya di sektor masing-masing. Tapi kuotanya terbatas, maka itu yuk adik-adik cepet-cepet daftar Natal offline. Caranya dengan mengisi link yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih ya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Kak Clara. Selamat hari Minggu Kak Nia. Gimana keadaannya hari ini, sehat gak? Puji Tuhan kakak sehat. Puji Kalau Kak Clara? Tuhan, kakak sehat banget Kak. Wah, kakak yang di sini juga berharap adik-adik yang di rumah dalam keadaan sehat semua ya. Pasti dong Kak. Dan adik-adik di rumah kakak Clara yakin dan kakak Nia yakin pasti lagi semangat nih. Karena hari ini hari Minggu, jadi waktunya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik sekolah minggu, tema minggu kita hari ini adalah Yusuf menjadi berkat. Wah, keren banget temanya ya Kak. Siapa di sini yang mau jadi berkat? Saya dong Kak. Siapa yang mau menerima berkat juga? Saya Kak. Wah, kita semua di sini pasti mau menerima berkat dari Tuhan Yesus ya. Tapi Kania kayaknya masih ada yang belum semangat nih Kak. Gimana kalau misalnya kita yel-yel dulu aja yuk? Boleh Kak, boleh biar kita semakin semangat dong. Adik-adik sekolah minggu pasti pada hafal kan yel-yelnya yuk. Kalau misalnya kakak Clara bilang, anak sekolah minggu KPP Cibinong, jawabannya bersama Yesus aku dahsyat, kuat dan luar biasa. Sekali lagi ya, anak sekolah minggu HKBP Cibinong, bersama Yesus aku dahsyat, kuat dan luar biasa. Wah, keren banget nih Kak. Terus Kania katanya ada lagu pembuka ya Kak? Ada Kak, walaupun kita udah yel-yel tapi adik-adik yang di rumah kayaknya masih belum terlalu semangat nih Kak. Betul, harus ada lagu pembukanya ya Kak, biar kita tambah semangat lagi. Apa tuh Kak? Kita akan angkat satu lagu pujian yang judul Happy Ya Ya Ya. Semua adik-adik yang di rumah boleh sambil bangkit berdiri ya biar kita semakin semangat. Iya, biar kita semakin semangat untuk memulai ibadah pada hari ini ya. Happy Ya Ya Ya, Happy Ya 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 yuk. Adik-adik kita sambil bergerak ya, ikutin gerakan kakak-kakaknya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sekali lagi adik-adik. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sekali lagi nih. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Yeay, semuanya udah semangat ya? Yeay, Kania udah semangat belum? Udah dong Kak. Nah, adik-adik sekolah ini pasti udah semangat kan? Tapi sebelum kita memulai ibadah, jangan lupa Kania, apa yang harus dia siapkan Kak? Yang pertama disiapkan Alkitabnya. Ya, disiapkan Alkitabnya, diambil dulu nih. Kalau misalnya belum ada di sampingnya, diambil dulu ya adik-adik. Terus Kak? Yang kedua dipersiapkan persembahannya juga. Iya, betul sekali. Lalu yang ketiga dipersiapkan hati kita. Karena kita sekarang mau memulai ibadah sekolah minggu. Untuk adik-adik, jika kita sedang ibadah tidak boleh ada yang sambil bermain, sambil makan atau sambil minum. Betul sekali. Kalau adik-adik sudah siap, yuk kita mulai ibadah pada hari ini.
Sebelum kita mulai, kita bersaat teduh terlebih dahulu ya. Bersaat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik sekolah minggu, siapa di sini yang mau diberkati oleh Tuhan? Angkat tangannya. Wah, banyak nih Kak yang mau diberkati sama Tuhan. Tentu saja. Nah, sekarang kita mau angkat satu lagu pujian yang berjudul Aku Diberkati. Yuk adik-adik, kita nyanyikan bersama-sama. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Dengan nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, sinar surga cemerlang terang, Allah yang semarak. Ya, sinarilah tenang hati kami agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah menyanyikan Aku Diberkati. Sekarang kita akan menyanyikan lagu kedua, yaitu Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur.
Anak-anak sekolah minggu, titah Allah pada minggu ini adalah titah ketiga dan maksudnya adalah demikianlah bunyinya. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuk, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Ya Allah Tuhan, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita angkat satu lagu pujian dengan judul Hujan Berkat Kan Tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga yang diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Adik-adik, kita nyanyikan sekali lagi. Yuk adik-adik, bangkit berdiri yuk. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Anak-anak sekolah minggu, marilah kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak sekolah minggu, epistel minggu ini tertulis di dalam kitab Daniel 12 ayat 1 sampai 9. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapat namanya tertulislah dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran, seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Kemudian aku, Daniel, melihat maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan, yang ada di sebelah atas air sungai itu, bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir?
Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan tangan kirinya ke langit. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Adapun aku memang kudengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik sekolah minggu masih semangat kan untuk beribadah? Siapa di sini yang masih bersuka cita? Kakaknya masih? Masih dong, Semuanya harus bersuka cita. Maka dari itu kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Sukacitaku. Sukacitaku hanya dalam Tuhanku, ku rasakan di setiap waktu. Tiada yang lain, hanya oleh Tuhanku, damai di dalam hatiku. Bersyukur, ku bersyukur, betapa baiknya Yesusku. Bersyukur, bersyukur, tiada yang lain selain Yesusku. Adik-adik kita nyanyikan sekali lagi ya dengan penuh semangat. Adik-adik ayo banget berdiri. Sukacitaku hanya dalam Tuhanku, ku rasakan di setiap waktu. Tiada yang lain, hanya oleh Tuhanku, damai di dalam hatiku. Bersyukur, ku bersyukur, betapa baiknya Yesusku. Bersyukur, bersyukur, tiada yang lain selain Yesusku. Anak-anak sekolah minggu, marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa, yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Kakak akan membacakan warta Minggu 14 November 2021. Warta yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-24 setelah Trinitatis. Warta yang kedua, khotbah kita minggu ini tertulis pada Kejadian 41 ayat 46 sampai 57. Lalu untuk khotbah di minggu depan tertulis pada Matius 5 ayat 13 sampai 16. Lalu warta yang terakhir untuk adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun tanggal 8 sampai 14 November. Ayo, siapa angkat tangannya? Kakak dan abang sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur dan sehat selalu. Yuk adik-adik kita nyanyikan lagu selamat ulang tahun.
Demikian warta minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sekolah minggu, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita angkat satu lagu pujian dengan judul Aku Mau Mendengar Firman-Mu. Doa UBG hatami Tuhan, nang doa UBG hatami Tuhan, marhua sohata pa ubahon awon, marhua sohata pa ubahon awon. Ya, Shalom apa sekolah minggu, apa kabar? Tentu kabar sehat semua ya. Oke, adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa dulu. Ayo, bagaimana sikap berdoa? Ya, dilipat tangan, ditutup matanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami boleh beribadah. Walaupun kami masih beribadah di rumah, tetapi kami tetap setia mau mengikuti ibadah. Terima kasih, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Kejadian 41 ayat 46 sampai 57. Oke, silakan buka Alkitabnya. Kalau Alkitab Pinang halaman 42. Oke, kita akan membacanya dari ayat 46 sampai 57 ya, kita membacanya. Saya percaya semua adik-adik sekolah minggu sudah membuka Alkitabnya. Demikian firman Tuhan. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Firaun itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilingi seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam 7 tahun kelimpahan. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu disimpannya di kota-kota hasil daerah sekitar. Tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya, karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Motifare imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa semua sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya namanya Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapatkan anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun. Berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf. Perbuatan apa yang akan dikatakan kepadanya? Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Nah, demikian firman Tuhan.
Nah, adik-adik sekolah minggu, cerita atau firman Tuhan pada saat ini adalah menceritakan bagaimana kehidupan daripada Yusuf dan bagaimana juga Yusuf memimpin ya di tengah-tengah di tanah Mesir. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita pernah mendengar bahwa Yusuf ini pernah mengalami kesukaran, ya. Yusuf pernah mengalami kesukaran dari siapa? Ya, mengalami kesedihan, ya. Ya, kesedihan, pernah mengalami juga dia terpenjara, adik-adik. Tapi kita lihat juga dalam Alkitab ini ternyata Yusuf juga menjadi berkat bagi orang lain. Apa ya penyebabnya ya adik-adik? Nah, coba kita perhatikan di dalam firman Tuhan ini. Nah, Yusuf ini memiliki 12 saudara laki-laki dan 1 saudara perempuan, adik-adik. Nah, Yusuf adalah anak dari Yakub dan Yusuf ini merupakan kesayangan bapaknya. Tetapi adik-adik, Yusuf ini tidak disenangin oleh saudara-saudaranya, ya, tidak disenangin karena Yusuf ini senang sekali bermimpi dan selalu dia yang menjadi memimpin, atau Yusuf ini menjadi kesayangan ayahnya sendiri. Nah, apa yang terjadi? Kesedihan apa, penderitaan apa sih yang terjadi dalam kehidupan Yusuf, adik-adik? Ternyata si Yusuf ini ya pernah saudara-saudaranya mau memasukkan dia ke dalam sumur, adik-adik. Ya, memasukkan dalam ke sumur. Kenapa saudara-saudaranya memasukkan dia ke dalam sumur, adik-adik? Saudara-saudaranya tidak suka kepada Yusuf ini, tetapi tidak jadi dimasukkan ke sumur. Nah, tidak jadi adik-adik, karena apa? Ada orang yang lewat pedagang dan dia pun dijual dan dia juga menjadi tinggal bersama dengan Potifar. Nah, adik-adik, tetapi adik-adik, penderitaan apa sih yang dialaminya lagi? Dia tadi mengalami penderitaan itu dari saudaranya, sekarang dari orang lain, apalagi penderitaannya dia difitnah, adik-adik, difitnah oleh istri daripada Potifar sendiri. Akibatnya apa yang terjadi, adik-adik? Ternyata si Yusuf ini terpenjara. Aduh, sedih sekali, adik-adik. Dia terpenjara, adik-adik. Jadi penjara dia karena dia difitnah oleh istri daripada Potifar ini. Nah, bagaimana Yusuf? Dia sedih sekali. Nah, apa yang terjadi lagi, adik-adik? Ternyata tidak selamanya Yusuf ini dalam kesedihan. Nah, pada saat Raja Firaun bermimpi, apa sih mimpi Raja Firaun? Ada 7 lembu kurus dan 7 lembu gemuk. Nah, 7 lembu gemuk memakan 7 lembu kurus. Nah, lalu dia pusing berpikir, loh apa yang terjadi ya? Siapa sih yang mampu untuk menafsirkan mimpi saya? Nah, adik-adik sekolah minggu, ada yang enggak yang tahu siapa sih yang menafsirkan mimpi daripada Yusuf ini? Ternyata mimpi daripada Raja Firaun ini, ternyata yang mampu menafsir mimpi daripada Raja Firaun ini adalah Yusuf. Apa sih yang terjadi, adik-adik? Nah, dia menerjemah bahwa dikatakan bahwa akan terjadi kelaparan selama 7 tahun. Akan terjadi masa panen yang cukup banyak selama 7 tahun, adik-adik. Nah, akibatnya apa yang harus mereka lakukan? Lalu dikatakan di sini di ayat 40 mengatakan Yusuf berumur pada saat itu 30 tahun ketika dia menghadap Raja Mesir. Ya, 30 tahun. Lalu dikelilingi seluruh tanah Mesir. Lalu ada di satu perintah, ya. Lalu ada perintah kepada Yusuf. Artinya selama 7 tahun itu semua orang di setiap daerah hasilnya harus disimpan, adik-adik, disimpan, ya, disimpan semua daerah, ya. Nah, itu dia. Jadi simpan dan sehingga adik-adik pada terjadinya masa kelaparan itu, ya. Nah, di sini dikatakan Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan
ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir lalu disimpannya di kota-kota adik-adik ya. Disimpannya di kota-kota. Jadi selama 7 tahun itu, 7 tahun kelimpahan itu, semua daerah menyimpan, setiap daerah, setiap kota menyimpan hasil kelimpahan mereka. Sehingga dikatakan di sini Yusuf menimbun gandum seperti pasir. Coba dulu bayangkan adik, banyak sekali seperti pasir di laut ya. Sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena tidak terhitung adik. Ya cukup banyak sekali adik-adik ya. Seperti jadi banyak sekali adik-adik. Nah sebelum datang tahun kelaparan itu, nah pada masa itu selama belum masa 7 tahun kelaparan itu, ternyata Yusuf kan sudah menikah dan dia pada saat itu juga dia dikatakan tadi memiliki 2 anak. Ya, memiliki 2 anak, yakni 2 orang anak laki-laki. Potifera ya, dikatakan di sini dilahirkan oleh sana. Jadi nama anak Yusuf itu adalah Potifera. Itu yang pertama. Kenapa dikatakan namanya Potifera itu? Sebab katanya Allah telah membuat aku lupa pada masa kesukaran. Jadi Yusuf berkata seperti ini. Kesukaran yang selama ini yang dialaminya, dia pernah dijual, dia pernah difitnah, dia pernah terpenjara. Semua kesukaran, kesedihan, kekecewaannya dilupakan semuanya. Karena telah terbalik ada banyak berkat yang dialaminya. Dia menjadi salah satu pemimpin di tanah Mesir adik-adik. Jadi banyak berkat yang sehingga dikatakan anaknya yang bernama Potifera ini mengatakan Tuhan telah banyak memberikan berkat kepada saya, maka saya melupakan semua yang sudah terjadi. Luar biasa adik-adik ya. Lalu Yusuf juga setelah itu Yusuf juga memiliki satu lagi anak ya, dikatakan di sini di ayat 52, dan kepada anak yang kedua diberi nama Efraim sebab katanya Allah membuat aku mendapat anak di negeri kesengsaraanku ya. Nah, dikatakan anaknya yang kedua, Allah memberikan anak kepada dia di masa-masa kesusahannya adik-adik. Allah memberikan anak kepada dia di masa kesusahannya. Allah memberikan anak kepada Yusuf itu sendiri. Maka dia mengucap syukur adik-adik. Nah, adik-adik banyak sekali berkat yang diterima oleh Yusuf. Lalu setelah itu apa yang terjadi adik-adik? Setelah 7 tahun masa kelimpahan itu, maka masuklah kepada 7 tahun akan musim kelaparan itu adik-adik. Nah terjadilah adik-adik masa kelaparan. Lalu setiap orang menghadap Firaun lalu dikatakan seperti ini adik-adik, kami membutuhkan roti. Lalu kata Firaun kepada orang-orang yang datang kepada dia, menghadaplah kepada Yusuf. Nah menghadaplah kepada Yusuf. Nah orang menghadap kepada Yusuf. Nah bagaimanakah Yusuf? Apakah Yusuf mengatakan oh tidak boleh? Tidak. Yusuf menjadi berkat bagi banyak orang. Lalu dia memberikan ya, dia memberikan kepada orang yang kelaparan. Nah termasuk juga kelaparan ini bukan hanya di daerah mereka adik-adik, tapi di seluruh, dikatakan di sini kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Ya, coba kita baca ayat 14, merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir. Ya, sebab makin hebat kelaparan di tanah Mesir, juga ke seluruh yang datang ke Mesir. Jadi orang di Mesir itu juga dapatan yang datang ke Mesir. Nah, yang datang ke Mesir itu adik-adik termasuklah itu saudara dari Yusuf sendiri ya. Tadi ada saudara-saudaranya yang telah menjual dia, yang telah menyakiti dia. Begitu datang, apakah Yusuf menolak membantu saudaranya adik-adik? Tidak adik-adik. Yusuf mau menolong saudara-saudaranya. Dia mau menolong saudara-saudaranya dan memberikan juga kepada mereka apa yang mereka butuhkan, gandum dan roti. Artinya Yusuf ini mau menjadi berkat kepada orang, setiap orang yang datang. Nah adik sekolah minggu, melalui firman Tuhan pada saat ini
cerita tentang Yusuf ini, kita lihat tadi Yusuf mengalami penderitaan, tetapi dia tidak selamanya di dalam penderitaannya, tetapi ada sukacita yang dimilikinya, tetapi dia tidak menjadi sombong dan pelit, tetapi dia juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, pesan firman ini kepada kita juga. Nah, adik sekolah minggu, kita juga diajari melalui firman Tuhan pada saat ini, kita mau menjadi berkat bagi orang lain, dan juga kita mau juga tetap percaya bahwa walaupun kita sekarang ini masih beribadah di rumah, tetapi ada waktunya kita nanti beribadah tatap muka. Dan yang ketiga adalah melalui firman Tuhan pada saat ini kita lihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik dan peduli kepada setiap orang yang mau percaya kepada Dia. Sebagaimana kita lihat kehidupan daripada Yusuf, Yusuf mengalami banyak sekali perubahan dan dia bersyukur kepada Tuhan, dan dia melupakan segala kesedihannya, tetapi dia semakin bersyukur kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, biarlah firman-Mu diam di dalam hati kami, berkatilah firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau adalah Tuhan yang baik, yang selalu memberikan kepada kami kehidupan setiap saat. Berkatilah setiap anak-anak sekolah minggu yang boleh mengikuti ibadah walaupun masih mengikuti ibadah di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan menyerahkan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita bernyanyi. Kita mendoakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita menyanyikan lagu persembahan kami. Kita berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti Kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan kasih-Nya kepada kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Inang tetap menghimbau kepada kita, walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi kita selalu mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah. Nah, yang kedua kepada adik sekolah minggu, karena kita sudah memulai akan masuk pada masa-masa persiapan Natal, kami minta kepada anak-anak sekolah minggu yang sudah dipilih dalam setiap kegiatan supaya mengikuti latihannya. Nah, kami tetap menghimbau supaya anak sekolah minggu menjaga kesehatannya, dan kami semua guru-guru sekolah minggu mengucapkan salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga yang diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Adik-adik, kita nyanyikan sekali lagi. Yuk adik-adik, bangkit berdiri yuk. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Ya Tuhan, saat ini kami ingin mendoakan kedua orang tua kami. Tolong mereka supaya Engkau melimpahkan umur yang panjang dan diberi kesehatan ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati doa ini Tuhan. Amin. Doa buat Mama dan Papa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu atas orang tua saya. Ya Tuhan, berkatilah Papa dan Mama. Berilah kesehatan, panjang umur, dan kesabaran dalam mendidik Juan. Berilah rezeki yang cukup untuk
keluarga kami. Ampunilah dosa Papa dan Mama ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Salam Kak, hari ini Ruth mau mengerjakan sekolah minggu, prakarya sekolah minggu. Ruth mau mengerjakan dengan mendoakan Mama dan Bapak. Ya Tuhan, ampunilah dosa Mama dan Bapak, dan berilah mereka rezeki, dan ampunilah dosa-dosa kami bertiga juga. Ya Tuhan, berikanlah rezeki Mama dan Bapak, dan kabulkanlah cita-cita kami bertiga, supaya kami bisa mewujudkan Mama dan Bapak bahagia terus-menerus dan panjang umurnya ya Tuhan. Amin. Salam Kak, nama saya Debrian. Saya ingin mengerjakan prakarya sekolah minggu, mendoakan Mama dan Bapak. Ya Tuhan, semoga Mama dan Bapak sehat selalu dan diberi rezeki, dan semoga Mama panjang umur dan Bapak juga, dan semoga terkabul cita-cita aku dan kakak dan adikku, biar aku bisa